Mantap, survei sudah 100% di berbagai wilayah di Indonesia. PKH dan BPNT tahap kedua cair merata di awal Mei 2025. KPM sudah bisa cek 6NG jika sudah diproses tahap ini. Ketika muncul periode April, Mei, Juni 2025, fix cair lebih awal Rp225.000 hingga Rp750.000. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat, utamanya ada penerima manfaat PKH, BPNT, dan bantuan tambahan lainnya. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas mantap, survei sudah 100% di seluruh daerah di Indonesia. PKH BPNT tahap kedua cair serentak di bulan Mei 2025. KPM sudah bisa dicek di 6NG jika sudah diproses ini. Ketika muncul periode April, Mei, Juni 2025, fix cair lebih awal Rp225.000 dan Rp750.000. Nah, seperti apa penjelasannya dan informasi lengkapnya, mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya, amin amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Sahabat sosial dimanapun Anda berada, kita sudah memasuki di tanggal 23 April 2025, tepatnya di hari Rabu. Tentunya banyak sekali keluarga penerima manfaat yang bertanya di kolom komentar, sebenarnya kapan sih cairnya PKH tahap kedua dan juga BPNT tahap kedua untuk periode bulan April, Mei, Juni 2025. Nah, sahabat sosial dimanapun Anda berada, sebelum teman-teman semuanya melakukan pengecekan di 6NG, karena memang belum update banget teman-teman bisa pastikan terlebih dahulu untuk menu di KIS PBI JKN teman-teman, dicek bansos ya, itu sudah berubah menjadi Maret 2025. Nah, kalau sudah berubah Maret 2025, teman-teman adalah penerima manfaat PKH dan penerima manfaat BPNT, insya Allah teman-teman semuanya nanti bisa lanjut di tahap yang kedua. Itu adalah ciri-ciri awal ya teman-teman semuanya. Dan nanti untuk memastikannya tentunya teman-teman saya arahkan ke aplikasi 6NG. Nanti kita akan jelaskan secara lengkap kepada sahabat sosial semuanya. Nah, nanti juga teman-teman semuanya nanti akan dicarikan lebih awal ketika sudah muncul lebih dulu di aplikasi 6NG. Nah, seperti apa penjelasannya lengkapnya, mari kita simak bersama ya teman-teman. Nah, sahabat sosial, kemarin di kolom komentar banyak yang bertanya ya sahabat sosial, di bulan April memang tidak ada pencairan PKH tahap kedua dan BPNT tahap kedua. Namun teman-teman semuanya, di bulan April ada pencairan PKH dan BPNT untuk validasi by system. Nah, untuk validasi by system teman-teman itu adalah memiliki keuntungan. Teman-teman juga bisa lanjut di tahap kedua secara otomatis. Nah, teman-teman semuanya, makanya kalau teman-teman adalah penerima manfaat sebelumnya adalah satu bantuan sosial saja. Contohnya adalah teman-teman penerima manfaat BPNT murni ya. Kemudian teman-teman bisa cek ya di aplikasi 6NG pendamping sosial. Ataupun kalau teman-teman semuanya misalkan malu bertanya ataupun segan bertanya, teman-teman bisa datang ke operator 6NG desa kelurahan, atau teman-teman bisa bertanya kepada operator 6NG supervisor. Nah, teman-teman bisa bertanya terkait apakah muncul data teman-teman di PKH validasi by system. Nah, apabila teman-teman semuanya muncul di aplikasi PKH validasi by system, maka teman-teman dipastikan akan menerima bantuan sosial tambahan, yaitu PKH untuk periode Januari, Februari, Maret yang dicairkan di bulan April 2025. Ini sudah dimulai dicairkan di bulan April, teman-teman. Mulai dari tanggal 1 April sudah banyak sekali KPM BPNT murni yang menerima bantuan sosial PKH validasi by system. Nah, banyak sekali yang kolom komentar bahwa di bulan April tidak ada pencairan, itu hoax ya. Memang untuk PKH tahap kedua tidak ada yang cair, namun untuk validasi itu dicairkan. Jadi bagi teman-teman yang merasa adalah penerima manfaat PKH murni ataupun BPNT murni, coba cek secara berkala di M-Banking teman-teman, ataupun kalau teman-teman semuanya ingin
mengetahui lebih lanjut, bisa bertanya kepada pendamping sosial agar lebih jelas apakah teman-teman benar-benar mendapatkan PKH validasi atau BPNT validasi atau tidak untuk tahap yang pertama kemarin ya sahabat sosial. Nah kemudian sahabat sosial kita akan bahas terkait detik-detik pencairan bantuan PKH tahap kedua. Nah kita jelaskan terlebih dahulu kepada sahabat sosial bahwa proses verifikasi dan validasi terkait data ground checking yang sudah selesai di tanggal 21 April 2025 di hari Senin kemarin. Jadi sudah 100% dijalankan oleh pendamping sosial seluruh Indonesia yang telah ditugaskan untuk melakukan ground checking terkait untuk keluarga penerima manfaat apakah memiliki aset tidak berjalan ataupun aset berjalan. Contoh aset tidak berjalan seperti sawah, kemudian lahan, tanah dan lain sebagainya atau properti ya sahabat sosial. Kalau untuk aset berjalan contohnya adalah televisi, motor, mobil dan lain sebagainya. Nanti itu juga sebagai acuan apakah teman-teman semuanya masuk sebagai kriteria penerima manfaat PKH tahap kedua. Karena DTSN adalah sangat-sangat ketat sekali untuk mencari KPM-KPM yang benar-benar membutuhkan. Seperti itu ya sahabat sosial. Dan kemarin juga banyak ya ternyata keluarga penerima manfaat yang memiliki aset tidak berjalan sawah lebih dari 1 hektar, kemudian juga memiliki tanah dan lain sebagainya, ternyata ketika diproses di DTSN tidak diterima. Maka dari itu teman-teman yang merasa kemarin ketika dilakukan ground checking kemudian memang benar-benar tidak mempunyai aset ya, nanti insya Allah teman-teman akan diterima sebagai penerima manfaat PKH dan BPNT tahap yang kedua. Nah teman-teman semuanya juga bagi penerima manfaat yang memiliki daya listrik 2200 volt ampere ke atas itu juga langsung di stop bantuan sosialnya di tahap kedua. Nah bagaimana teman-teman semuanya, ada yang bertanya, misalkan ada KPM yang masih numpang di rumah orang tuanya atau di rumah mertuanya, sedangkan rumah mertuanya memang sudah bagus, kemudian juga rumah mertuanya memakai daya listrik 2200 volt ampere. Itu tetap akan dihitung sebagai rumah keluarga penerima manfaat tersebut karena memang KPM tersebut tinggalnya di rumah tersebut. Dan ketika dicek ternyata daya listriknya tidak memenuhi syarat. Jadi bagi teman-teman mohon maaf apabila di tahap pertama kemarin cair, di tahap kedua tidak cair karena kriteria-kriteria tadi, maka semoga saja teman-teman semuanya bisa mendapatkan rezeki yang lainnya. Nah apabila teman-teman memang masih berusia produktif misalkan 20 tahun hingga 40 tahun ya, teman-teman coba ajukan untuk program PENA atau Pahlawan Ekonomi Nusantara kepada pendamping sosial. Nah semoga saja nanti dengan mengajukan teman-teman sebagai program PENA nanti akan diberikan modal usaha 5 hingga 6 juta rupiah untuk berusaha sesuai dengan kemampuan teman-teman, bisa berjualan bakso, bisa berjualan sayur dan lain sebagainya ya sahabat sosial. Itu sudah kita jelaskan di video sebelumnya keterkaitan dengan masa kepesertaan KPM yang sudah 5 tahun kecuali untuk lansia dan disabilitas. Kalau lansia disabilitas akan terus dilanjutkan. Kalau yang berusia produktif sudah lewat dari 5 tahun, itu akan nanti dihubungi oleh pendamping sosial keterkaitan kepesertaan lebih dari 5 tahun dan akan dialihkan atau di stop secara otomatis untuk pencairan PKH tahap yang keduanya. Seperti itu teman-teman ya. Nah baik teman-teman, untuk teman-teman semuanya yang bertanya terkait ciri-ciri nanti adalah ketika sudah ada perubahan di menu 6NG, baik itu pendamping sosial, kemudian juga operator 6NG desa dan kelurahan. Nah teman-teman ketika nanti di menu penentuan KPM atau di menu final closing sudah muncul di kolom pilih periode dan sudah muncul PKH April, Mei, Juni 2025, dan ketika dicek di bawahnya sudah muncul kelurahan atau desa, kemudian jumlah KPM-nya berapa ya masing-masing desa tersebut, kemudian ada kolom onspan dan lain sebagainya. Nah artinya kalau sudah muncul di aplikasi 6NG tersebut maka berarti sudah diproses untuk penentuan KPM. Nah KPM-KPM yang muncul dalam 6NG tersebut adalah KPM yang lolos DTSN. Nah ketika teman-teman sudah muncul seperti itu, teman-teman wajib bertanya kepada pendamping sosial apakah ada daftar nama teman-teman di menu 6NG tersebut. Apabila ada, berarti teman-teman lolos DTSN. Apabila tidak ada, berarti teman-teman tidak lolos DTSN. Itu ciri-ciri yang sangat jelas sekali ketika sudah muncul di menu penentuan KPM
dan di menu final closing. Dan kemudian apabila nanti sudah di tahap menu final closing, nah nanti akan ada proses pengecekan atau verifikasi rekening. Nah, verifikasi rekening nanti juga teman-teman ada dua hasil. Yang pertama adalah berhasil pengecekan rekening dan gagal pengecekan rekening. Di tahap pertama kemarin juga banyak yang gagal pengecekan rekening dan hingga sekarang belum juga tersalurkan. Apabila tidak diperbaiki maka juga tidak bisa dicairkan. Biasanya adalah perbedaan nama antara ektp dan kartu KKS merah putih. Yang lolos verifikasi rekening maka akan lanjut kepada tahap SPM, kemudian SP2D, SI, dan top up. Nah, seperti itu teman-teman, dan kita prediksikan memang di bulan Mei akan mulai tersalurkan PKH dan BPNT tahap yang keduanya. Seperti itu sahabat sosial. Dan nanti ketika sudah dalam proses pencairan, karena belum ada informasi terkait perubahan cek bansos ya, jadi aplikasi atau menu cek bansos masih digunakan hingga pada saat hari ini. Nah, nanti ketika ada perubahan nanti kita akan informasikan. Berarti nanti kalau tidak ada perubahan atau belum ada perubahan, nanti teman-teman bisa cek di menu cekbansos.kemensos.go.id. Ketika muncul statusnya PKH atau sembakonya April Mei Juni 2025 dan juga PKH April Mei Juni 2025, berarti bantuan PKH BPNT sudah diproses dan menuju cair kepada sahabat sosial semua. Seperti itu sahabat sosial untuk ciri-ciri menuju pencairan bantuan sosial PKH dan juga BPNT tahap yang keduanya. Nah, bagi teman-teman yang ada pertanyaan terkait bantuan apa saja yang lain di bulan April tersalurkan ya, contohnya adalah PIP, KJP Plus, ada juga BLT dana desa, permakanan, dan juga yang lainnya. Masih banyak ya teman-teman bagi penerima manfaat yang di luar dari PKH dan juga BPNT. Nah, itulah sahabat sosial informasi terbaru, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.